Halo sobat dan teman vokasi, perkenalkan saya Andi Mohtar. Izinkan saya untuk menyelesaikan sebuah kasus dari statika bangunan yang ada di sini. Ini merupakan kasus balok sederhana ya, di mana ada tumpuan sendi di titik A dan tumpuan roll di titik B. Bentang balok ini adalah 8 meter dengan beban terpusat P1 1,5 kN berada di titik C dan P2 2 kN berada di titik D. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya dengan cara grafis untuk mencari reaksi tumpuan, bidang momen atau BMD, bending moment diagram, dan bidang D atau gaya lintangnya, dan boleh disebut sebagai SFD, shear force diagram. Nah, sekarang karena kita hendak menyelesaikan cara grafis, langkah pertama yang kita butuhkan adalah menentukan skalanya ya. Skalanya di sini tentunya ada dua, yaitu yang pertama skala gaya. Di sini saya akan menggunakan 1 cm mewakili, paling enak kalau ini 1 kN, dan kemudian skala jarak 1 cm mewakili 1 meter. Nah, setelah kita menentukan skala gaya dan skala jaraknya, baru kita membuat yang namanya lukisan kutub. Lukisan kutub ini sendiri merupakan cara untuk menyusun gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Nah, di sini gayanya ada dua, P1 dan P2, kebetulan beban terpusat ya. Sekarang kita pindahkan, kita lukis menjadi lukisan kutubnya. Nah, ini saya pindahkan dulu nih, harus tegak lurus, harus sama ya, berimpit nih. Nah, tadi saya menggunakan skalanya untuk skala gaya 1 cm sama dengan 1 kN. Berarti di sini saya melukisnya ini saya awali di 10, di 10 berarti dia 1,5 ya, 1,5 cm ditambah P2 nya 2 kN berarti ada di 7,5. 1 2. Oke, selesai. Nah, sebelumnya tandain dulu, jangan lupa nih agar kita tidak keliru. 1,5 kasih panah karena ini merupakan gaya kan harus ada besaran dan arahnya. Ini tadi P1 dan ini P2. Nah, setelah kita menyusun gaya seperti ini menuju arah panahnya, kita akan membuat yang namanya menentukan posisi jari-jari dari lukisan kutub itu sendiri. Di sini saya akan coba menentukannya dari gaya ini. Saya tarik di 4 cm ya, 4 cm, 1 2 3 4, dia berhenti di 18. Penentuan lokasi dari pusat jari-jari lukisan kutub ini sendiri bebas posisinya. Nah, ini saya tentukan di daerah sini. Nah, saya kasih nama O. Setelah itu kita akan membuat jari-jari dari lukisan kutub. Jari-jari dari lukisan kutub itu merupakan jari-jari gaya menuju pusat dari lukisan kutubnya. Nah, harus tepat karena ketepatan dan ketelitian dari penggambaran merupakan harga mati ya dari sebuah cara yang kita sebut dengan cara grafis. Semakin kamu teliti, hasilnya akan semakin baik.
dan tentunya mendekati benar. Oke, sini ada 3 jari-jari dan jari-jarinya akan saya kasih nama. Yang pertama jari-jari 1, jari-jari 2, dan ini jari-jari 3. Nah, setelah kita mendapatkan jari-jari, ada baiknya kita bisa melihat posisi dari RA dan RB nya, karena reaksi itu kalau dalam rumusnya sigma R sama dengan sigma A, atau jumlah reaksi sama dengan jumlah aksi, berarti gabungan dari aksi ini merupakan jumlahnya juga dari reaksi. Nah, cuman kita belum tahu berapa besaran RA dan berapa besaran RB, begitu ya. Nah, ini saya pasang dulu posisi dari reaksinya. Oke, ini merupakan garis reaksi dan tentunya sesuai hukumnya reaksi sama dengan aksi, berarti itu harus sama dengan 0. Ini sudah ya, dia turun-turun berarti reaksinya dia akan naik dan besarannya sama, berarti sama dengan 0. Cuman tadi ya posisi RA RB nya di mana? Nah, kita cari melalui memindahkan jari-jari lukisan kutub ini ke garis kerja gaya. Nah, garis kerjanya akan kita buat dulu. Karena di titik A dia ada tumbuhan dan tumbuhan itu akan menimbulkan reaksi, berarti di sini ada garis kerjanya. Yang bekerja di sana, reaksi itu juga sebuah gaya namun berlawanan arahnya terhadap si dan di C serta D dia ada gaya, maka tentunya ada bisa dipasang garis kerja gayanya panjang. Di B ada tumbuhan sama. Oke, garis kerja sudah jadi. Selanjutnya kita akan memindahkan pertama saya akan memindahkan jari-jari 1, di mana ini jari-jari 1 dia posisinya berada di gaya P1, di ekornya gaya P1 dan juga bersinggungan dengan kepala dari R. Nah, ini saya pindahkan, cuman R nya kan belum ketahuan kan. Nah, saya pindahkan dulu ya, saya cek, saya pastikan dulu.
Oh, ini garis saya agak gerak nih, saya pastikan lagi. Oke, 1 dia berada P1 dan nanti akan menyentuh dengan reaksi, berarti di sini ya, saya tarik garisnya. Nah, ini pindah, langsung kasih nama, boleh 1 absen seperti saya atau pakai Romawi, tidak masalah. Nah, 1, terus kemudian 2, jari-jari 2 dia bersinggungan dengan kepalanya P1 dan ekornya P2 ya kan, berarti ada 2 gaya. Nah, di sini kebetulan P1 ada di titik C dan P2 ada di titik D, ini garis kerjanya, berarti nanti harus bersinggungan posisinya. Ini saya pasang lagi untuk yang 2. Pindahkan, memindahkannya harus berada di titik perpotongan ya. Nah, ini 2, saya kasih nama 2 absen, boleh 2 Romawi, tidak masalah. Terakhir jari-jari yang ketiga, oke, jari-jari ketiga saya pindahkan. Ingat, grafis membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam menarik gambar, menarik garis ya. Ini 3 absen situ, boleh juga 3 Romawi, tidak masalah. Nah, setelah ini kita akan mencari garis perpotongannya untuk menentukan posisi RA dan RB nya. Perpotongannya berhubung ya, ini tumpuannya A itu ada di ujung dan B berada di ujung lainnya, berarti yang kita tarik perpotongan garis kerja 1 dan garis kerja 4 itu. Kan berimbit, inilah fungsi menggunakan 2 penggaris, memudahkan kita dalam memindahkan atau melaksanakan pekerjaan. Nah, untuk garis S saya menggunakan notasi garisnya strip titik, kemudian kasih nama, ini S asalnya dari sini, terus kemudian garis S ini kita pindah ke lukisan kutub melalui jari-jari, melalui pusat jari-jari lukisan kutub itu sendiri. Nah, ini saya pindahkan sini, strip titik. Oke, kemudian saya kasih nama bahwa ini tadi S, karena saya pindahkan saya kasih S absen itu. Nah, setelah itu kita cek posisinya itu. Nah, ngeceknya seperti ini sudah saya lurusin, sudah sejajarin pas, diukur pas di perpotongan S itu, kemudian kita tarik garis. Oke, nah inilah pembagian dari besaran reaksinya. Karena P1 berdekatan dengan tumpuan A, berarti yang paling atas ini merupakan RA, dan yang bawah P2 berdekatan dengan tumpuan B, berarti ini RB. Nah, semuanya berkejar-kejaran kembali sama dengan 0 sesuai. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa mengecek besaran dari RA dan RB itu. Caranya begini, kita buat data dari gambar, didapat RA sama dengan nanti diukur berapa senti dan RB sama dengan berapa senti, dan
RA berapa senti dikalikan skala gaya RB juga nanti sama dengan, kita cek di sini RA saya dapatkan, saya ukur mendapatkan 1,9 kemudian senti ya, kemudian RB nya saya dapatkan 1,7 cm. Nah, bisa jadi nanti akan muncul apakah ini benar atau tidak. Sekarang kita cek nih, 1,9 kita kalikan dengan skala gayanya 1 kN sama dengan, terus kemudian yang ini 1,7 kita kalikan skala gaya 1 kN sama dengan, ini dia 1,9 kN dan ini 1,7 kN nih dari gambar nih. Kalau kita jumlahkan coba apakah sama atau tidak, harusnya jumlahnya sama, menjadi 3,5 kN ya kan sejajar. Jadi ini 19 tambah 7 jadi 3,6, berarti ini saya salah mengukur di sini, berarti tadi mungkin munculnya 1,6 kan. Kita cek lagi lebih teliti mana yang keliru. Oh, ini sama RB nya. Oh, yang salah RA nya ternyata 1,8, saya ganti 1,8. Nah, 1,8 kN tambah 1,7 kN sama dengan 3,5 kN, berarti sudah sama sesuai ya dari gambar. Selanjutnya setelah ini bisa kita kasih nama dulu. Oh, di sini ada nih RB dan ini muncul tadi si RA ya, tanda. Nah, di pembuatan dari sini ini adalah BMD, bending moment diagram itu, atau bidang momennya ya, karena dia di bawah garis S berarti ini termasuk momen positif. Nah, momen positif akan kita kasih arsiran tegak lurus. Untuk jarak dari arsiran ini sendiri tentunya karena kita sudah mengenal gambar teknik, harusnya juga mengikuti kaidah dari gambar teknik kita terapkan di sini. Saya tidak perlu tergesa-gesa.
Dan ingat, dalam menggambar soalnya ini sendiri, karena ini untuk menyelesaikan berarti harus menggunakan skala. Jangan lupa. Oke, kita sudah selesai mengarsir. Selanjutnya kita kasih nama posisinya ya. Ini ada beberapa momen lokasinya, ada momen di titik A, momen di titik C, momen di titik D, dan momen di titik B. Nah, di situ kita cek ya, langsung kita ukur besarannya. Dari gambar didapat momen di titik A itu sama dengan, karena ini berimpit kita tidak bisa mengukurnya ketinggiannya, diukur dari garis S menuju ke sini ya, ke garis jari-jari lukisan kutub ya. Momen di titik A dia berimpit, berarti dia sama dengan 0 cm kan. Terus kemudian momen di titik B kita urutkan. Momen di titik C kita ukur, didapatkan sebesar 1 cm. Kemudian momen di titik D kita ukur, dapatkan 1,2 cm. Dan momen di titik B karena berimpit juga berarti dia 0 cm. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan skala ya. Skalanya berapa agar menjadi momen itu sendiri kan perkalian gaya kali jarak ya, gaya dengan jarak. Jadi jarak yang mana nih? Jaraknya itu kita cek dari lukisan kutub, jari-jari terhadap gaya ini sendiri. Nah, coba, tadi kan posisi pusat lukisan kutubnya saya taruh 4 cm ya dari gaya. Oke, tandai dulu. Oke. Ini bisa kita sebut dengan H. Hanya tadi berapa? Benar 4 cm atau tidak? Oh iya, 4 cm. Nah, ini kita mulai kalikan. MA sama dengan ukuran tadi, bentuk dikali skala gaya, kemudian dikalikan H dikali skala jarak. Nah, ini sama semua, nggak apa-apa. Mau dibalik hasilnya juga akan sama. Ini
jarak senti kali senti dulu baru bayar jarak. Oke, nggak masalah, kaidahnya ya kan lebih baik ya ditata begitu saja. Ini sudah jelas, 0 dikali 1 kali 4 kali 1 ya sama dengan 0 kilonewton meter. Nah, kemudian ini 1 dikali skala gayanya dia 1 dikali 4 kemudian dikali 1 sama dengan berarti dia 4 kilonewton. Nah, itu kan. Terus kemudian ini 1,2 dikali skala gayanya dia 1 kilonewton, kemudian dikali hanya itu 4, kemudian dikali skala jaraknya itu 1 meter sama dengan ya 4,8, bener kan? 4,8 kilonewton meter. Kemudian MB dia 0 kali 1 kali 4 kali 1 sama dengan 0 kilonewton meter. Oke, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya di sini. Ini dia 0, kemudian di sini tadi NC 4, kemudian di sini ada 4,8, dan di sini 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang namanya SFD ya, shear force diagram atau bidang D-nya, bintang. Yang kita butuhkan pertama adalah garis netral. Kita buat garis netralnya di sini. Oke, saya kasih nama garis netralnya adalah 0. Gitu. Selanjutnya, gaya lintang yang perlu kita ketahui itu gaya yang bekerja pada titik tersebut searah tegak lurus gitu ya. Nah, pada titik A dia ada gaya apa? Di sini ada reaksi A, RA itu besarnya tadi 1,8 ya. Nah, kita angkat di sini. Kita lukiskan reaksi A pada garis kerjanya. Oke. 1,8. Set. Oke, berhenti di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis sejajar, garis horizontal, set, ke titik berikutnya. Pada titik C ada gaya yang bekerja yaitu P1 1,5 kilonewton, diskalakan dengan 1 kilonewton berarti dia tetap 1,5 ya. Nah, di sini kita tarik lagi 1,5-nya berhenti di mana? Garis 1,5 ya di sini. 1,5 diukur dari ini, set, kemudian tarik 1,5 gitu. Kemudian setelah itu kita pasang, kita lukis garis horizontalnya lagi, set. Pada garis kerja D dia ada P2 sebesar 2 kilonewton. Nah,
B 2 kN. Ini nih itu 2. Selanjutnya kita sejajarkan lagi, pasang garis horizontal, thread ya ke BRB dia 1,7 cm atau 1,7 kN ya. Kita pasang lagi, iya 1,7 ya, dia kembali ke 0. Kita kasih nama dulu sini, jadi ada set RA, boleh dikasih nama dia RA, kemudian ini turun dia P1, kemudian dia turun lagi dia P2, dan kembali naik ada RB. Nah, untuk bidang lintang saya namai shear force diagram. Untuk bidang lintang sendiri, apabila di atas garis netral maka dia merupakan bidang lintang positif, kemudian kalau di bawah dia merupakan bidang lintang negatif tuh. Nah, di sini langsung kita arsir. Arsiran positif, jadi positif negatifnya untuk gaya lintang itu dia terbalik ya penentuannya dengan bidang momen ya. Kalau momen positif itu dia di bawah garis netralnya S, sedangkan yang gaya lintang ya kalau positif berada di atas. Tuh. Menghitung momen itu diperlukan karena nanti kelanjutannya untuk merencanakan besarnya tulangan utama berapa. Kemudian kalau untuk yang gaya lintang itu juga diperlukan. Kalau di beton nanti untuk merencanakan berapa ukuran dari tulangan cengkang, jarak-jaraknya berapa tuh. Nah ya, seperti tadi langkahnya. Untuk bidang D ini tadi reaksi, kemudian ini momen, dan selanjutnya adalah gaya lintang yang D.
di sana tadi ada ya, D pada titik A, kemudian D pada titik C, selanjutnya ada D pada titik D, dan D pada titik B. Nah, tentunya sama, dari gambar didapat tadi RA itu besarnya berapa, diukur kan. Kita sudah mengetahui tadi RA tadi 1,8 cm. Tuh, 1,8 cm. Maka jika dikalikan skala gaya 1,8 kali 1, itu adalah 1,8. Tuh, kemudian untuk C, DDC dia ada besarnya berapa, masih sama ya, ini diukur. Kalau untuk yang C didapat nih 4 mili ya, 0,4 cm, boleh ya. Kemudian dikali skala gayanya 0,4 kali 1 dengan 0,4 kN. Untuk yang D kita cek di sini, ukur dari garis 0 1,7. Ya, ukur dari sini dia dapat ini tadi ada positif 4 tarik arahnya turun, jangan lupa negatif. Tuh, selanjutnya di DB dia naik, ukur ya, tarikan DB dia enggak ada, jarak itu dengan 0. Nah, ini untuk gaya lintangnya. Jadi gaya lintang diukur dari garis 0 dan diperhatikan arah-arahnya, karena untuk cara analitis pun juga sama. DA itu ada RA, DC itu RA dikurangi P1, dan ini kemudian D di titik D itu DC ditambah dengan P2, dia akan turun. Nah, tuh, kemudian yang B berarti DD ditambah B, DD nya dia sekian 1,7, D berarti sama dengan 0 gitu. Oke, terima kasih, ini kasusnya sudah selesai. Salam statika bangunan, salam vokasi hebat.